Halo guys, kembali lagi dengan saya Angel di channel YouTube Larna.com. Nah, buat kalian yang mau follow IG kami di @larna.com dan @kelasio.id. Kunjungi juga website kami di www.larna.com/kelasio. Nah, karena subscribe itu gratis, subscribe channel YouTube kami dan nyalain notifikasinya ya. Semangat guys! Oke, selamat datang teman-teman di video kelima tentang kelas CEO. Kembali dengan room yang sama, dengan kostum yang sama, karena biasanya kita sekali take itu video bisa 2-3 video gitu. Ya menghemat waktu gitu, karena biar gimana pun juga harus jadwalin, Pak hari ini syuting, Pak hari ini syuting. Kalau enggak ya nggak bikin kontennya ya. Jadi harus dijadwalin. Oke, nah berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri CEO yang toksik. Nah, kalau tadi kalian toksik, sekarang CEO yang toksik. Jangan-jangan kita toksik, jangan-jangan Anda toksik sebagai business owner, jangan-jangan sebagai mitra Anda toksik ke mitra Anda. Ya, jadi sebisa mungkin kita kenali deh ciri-ciri toksik ini, sehingga kita punya love and support relationship. Ya, jadi jangan love and toxic, udah mencintai terus ada toksiknya, terus cintai lagi, saling sayang tapi saling toksik. Jangan. Kalau bisa toksiknya dikit deh, boleh. Gitu kan, karena wajar manusia pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Cuman kembali lagi, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan sesuai dengan budaya perusahaan kita. Menjadilah pribadi yang menyenangkan, ya. Jangan toksik, teman-teman. Ada ciri-ciri CEO yang toksik. Anda kenali, Anda yang CEO kenali, Anda yang business owner kenali, ya. Pertama, ya, ini saya dapat dari Leadership Force. Ketika saya baca artikel ini di Leadership Force, wah saya tertarik nih, ingin membahas nih. Karena saya sebagai CEO juga atau sebagai founder di bisnis lain juga kayaknya saya perlu deh mempelajari agar saya tidak toksik kepada karyawan saya, kepada mitra saya, kepada klien-klien saya. Yang pertama, tidak mau menerima kritik dan saran. Wah, ini apa ya? Ini salah satu yang menjadi garis bawah kita sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin harus sering-sering mendengarkan, ya. Ingat, kita tercipta dengan 2 telinga dan 1 mulut, artinya kita harus sering-sering mendengar, banyak-banyak mendengar, sedikit berbicara. Dan kita punya 2 tangan, banyak-banyaklah bertindak. Kita punya 2 kaki, banyak-banyaklah bergerak. Bukan banyak bicara, teman-teman. Bicara boleh, tapi bicara di saat yang tepat, dalam waktu yang tepat, itulah baru bijaksana. Nah, kita harus sering menerima feedback. Jangan otoriter, ya, jangan otoriter. Bahkan seringkali ya, minta karyawan itu mematuhi seluruh aturan kita tanpa kita minta tanggapannya seperti apa. Misalkan kamu tuh nih bahasa-bahasa yang tidak mau menerima kritik salah atau toksik, ya. Kita nggak punya waktu untuk membahas masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tuh harus begini. Yang ketiga, saya maunya begini. Yang keempat, bisa nggak ikutin maunya saya seperti ini? Ya, itu ciri-ciri yang toksik tanpa mau menerima feedback. Ya, biasanya menurut kamu gimana kalau begini-begini? Menurut kamu ada ide? Nah, dengan kita membiasakan diri menerima ide, menerima feedback, menerima masukan, itu kadang sometimes bisa merubah cara pola pikir kita. Tapi jangan sering-sering. Nah, gini. Jadi jangan terlalu banyak mendapatkan masukan atau input. Nanti kita nggak action. Misalkan kita mau action bikin YouTube. Nah, kayak gini, bikin YouTube gini. Ada beberapa misalnya masukan. Nanti kalau nggak nonton gimana ya? Nanti kalau viewsnya dikit gimana ya? Atau orang malah salah arah gimana ya? Nah, kalau banyak kayak gitu ya kita nggak mulai. Ya kita lihat reviewnya dulu. Nah, kita kemas. Makanya saya catat. Supaya apa? Supaya saya nggak ngeblur kemana-mana. Gitu, teman-teman. Ya, nah, tadi nomor pertama udah tahu ya. Tidak mau menerima saran. Yang nomor 2 ada orientasinya pada diri sendiri atau cenderung jangka pendek. Ya, misalnya pemimpin yang kayak gini tuh ketika dia berusaha gitu, ketika dia menjalankan sebuah sistem, ya sistemnya hanya untuk 2 bulan, 3 bulan. Nanti bulan depan mikirin lagi sistemnya. Nah,
Boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh nggak kita 2-3 bulan bikin sistem yang sama? Boleh, boleh banget gitu. Tapi ingat, kita punya tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya apa? Seperti saya lah, tujuan panjangnya adalah menjadi education platform gitu, gamification dengan konsep gamifikasi. Nah makanya mulai sekarang saya terapin tuh A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4 untuk 1 bulan, 2 bulan pertama. Tapi saya punya tujuan yang jelas. Oh, di tahun ini saya harus segini, di tahun depan saya harus segini, 6 bulan depan saya harus jadi ini, jadi. Ya dengan begitu, kita nggak lagi orientasi pada diri sendiri atau pada jangka pendek. Nah, orientasi jangka pendek misalnya, nguntungin diri sendiri, menggunakan kekuasaan wewenang, itu toksik banget. Oh, saya sebagai CEO hanya misalnya mencari karyawan yang tanda kutip ya, ini dilarang misalnya yang membayar gitu. Anda mau nggak nih lamarannya masuk saya? Bayar dong saya. Nah, banyak banget yang Anda bisa cari di YouTube gitu kan. Orang lamar kerja gitu kan, minta bayaran gitu. 800.000 baru masuk ke perusahaan ini. Jadi kita harus punya mental yang orientasi jangka panjang dan menguntungkan untuk stakeholder. Siapa itu? Pemilik perusahaan, karyawan, terus masyarakat, dan masyarakat secara luas, customer atau masyarakat secara luas. Ya, jadi kita nggak lagi untungnya jangka pendek, tapi bisa di jangka panjang. Nah yang berikutnya nomor 3, delegasi yang salah. Pak, delegasi emang toksik, betul, tapi caranya yang salah. Ingat prinsip delegasi, kepercayaan. Seperti saya, delegasi untuk operate YouTube ini di Anissa dan di Stefani. Kalau saya operate atau saya delegasi tapi saya masih mantau, saya masih nge-push gitu kan, saya nge-push boleh, saya masih nongkrong, udah belum, gini. Nah itu nggak ngasih kepercayaan kepada tim gitu. Nah, kita harus kasih kepercayaan. Manage IG, kasih kepercayaan. Tapi kita harus pantau pelan-pelan. Oh, ini kita kasih barometer yang bagus. Oh, video ini bagus nih, banyak di-like. Konten kayak gini bagus, banyak di-like. Perbanyak deh, gitu kan. Nah, kita buka channel-channel lainnya. IGTV, terus YouTube kayak gini. Nah, dengan kita punya cara delegasi yang baik, itu sistem akan jalan dengan sendirinya. Kuncinya delegasi, ada kepercayaan dan monitoring. Ya, jangan istilah kata melepas kepercayaan itu 100% nggak boleh juga. Ya 90% lah taruh kepercayaan, 10% untuk waspada teman-teman, untuk monitor gitu ya. Hai guys, sebelum kita lanjut videonya, aku ada sedikit info nih. Untuk video series kita kali ini, kita ada 8 video loh. Pastikan kamu nonton semuanya ya. Semangat guys! Nomor 4 adalah tidak fleksibel. Cenderung kaku ya, Old school, pakai cara itu terus ya. Pakai cara misalnya, oh email aja terus customernya. Ya kan masih ada cara WA Pak, kan masih ada cara telepon Pak, boleh nggak saya pakai? Nggak bisa, kamu harus pakai email. Karena saya punya email, closing rate itu tinggi. Ya sekarang siapa sih yang buka email Bapak Ibu, teman-teman semua? Anda buka email nggak setiap hari? Saya rasa Anda lebih sering buka WA, Anda lebih sering buka Instagram dibandingkan buka email Anda. Anda buka email saat apa? Mungkin saat pesen tiket pesawat, mungkin saat pesen tiket hotel, Anda baru buka email untuk konfirmasi. Tapi kalau ada sih beberapa, kalau saya dulu, saya rutin sering cek email, mungkin ada something yang bagus, gitu kan. Nah, nomor 5 adalah tukang bully. Nah, menarik ya, ternyata CEO itu kadang, atau pemimpin, atau pemilik bisnis kadang bully. Lu gimana sih di depan karyawan? Nah, itu kalau misalnya kita pengen judgement, atau di luar dari konteks pekerjaan, mendingan secara umum. Kayak tadi, kita membahas tentang toxic tadi. Ngomong 4 mata. Dengan kita ngomong 4 mata, jadi lebih pribadi, nggak ngebully. Kecuali dalam konteks pekerjaan. Misalnya, kamu harus begini ya, kamu harus begini, kamu lihat deh orang lain tuh kayak gini. Nah, itu bukan membuli, tapi memberikan training teman-teman semua. Ya. Nah, yang nomor 6, jiwa kompetitifnya terlalu kebablasan. Saya harus menang terus, saya harus mencapai tingkat tertinggi terus, saya harus nomor 1 terus. Ya, jiwa kompetitifnya terlalu ketinggian, kebablasan kalau saya bahasanya, kebablasan. Sehingga kadang obsesi menangnya tinggi, tapi dia nggak siap kalah. Nah, sometimes ya orang itu pengen menang, tapi dia nggak siap kalah, nggak siap menerima feedback, gitu.
Ya, kalah itu bukan selalu hal kegagalan, tapi bisa tahu, oh feedback kamu tuh kurang begini, kamu tuh kurang begini. Kamu contoh yang menang kayak gini, gitu. Ya, nah bahkan kalau kita jiwa kompetitif yang kebablasan itu cenderung menggunakan cara-cara yang tidak etis. Misalkan untuk mencapai penjualan tertentu, kita bayar orang untuk beli produk kita. Untuk mencapai rating tertentu, kita bayar. Nah itu kan kita memanipulasi. Nah itu kan nggak bagus, nggak etis teman-teman caranya. Nah yang terakhir adalah nomor 7 adalah jiwa pemimpin yang tidak bisa dirasakan. Gitu. Otoriter kadang perlu, tangan besi kadang perlu untuk menunjukkan bahwa kita pemimpin. Tapi sometimes ya, strong leadership itu bagus. Tapi servant leadership itu, servant itu artinya kita mendengarkan gitu kan. Lebih pada fasilitator. Strong leadership tetap perlu, saya juga menganut strong leadership, tapi servant leadership juga saya pakai. Ya, jadi flexible leadership namanya lah. Jadi kapan saat strong, kapan saat servant, kapan saat kita melayani gitu. Nah, metode misalnya, gue pimpin gue tangan besi bro. Pokoknya kalau tangan gue semua clean, tangan besi, bagus. Selama karyawannya happy, selama perusahaan-perusahaan achieve, itu bagus. Tapi kalau tangan besi dengan otorisasi atau dengan jiwa pemimpin yang nggak bisa dirasakan, ya itu sia-sia. Apa sih ciri-ciri jiwa pemimpin yang nggak bisa dirasakan? Adalah jarang hadir ke kantor. Pak, kan autopilot jarang hadir ke kantor. Bukan hanya jarang hadir ke kantor, jarang memberikan sapaan, jarang memberikan briefing seperti ini. Ya, udah menghilang aja, entah nggak tahu kemana. Ya, itu juga nggak bagus juga. Ya, bener sih autopilot, tapi jangan autopilot banget lah. Nanti kamu kebablasan nabrak gunung, teman-teman. Ya, kita harus punya yang namanya jadwal. Kapan menyapa karyawan, kapan briefing dengan karyawan, kapan melakukan ini, melakukan itu. Ya, sehingga lagi-lagi karyawan bisa merasakan kehadiran atasannya. Ya, terima kasih semuanya. Top untuk Anda semua sudah sampai di video kelima ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Nah, untuk video kali ini kita udah selesai. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita sama-sama belajar. See you di video selanjutnya ya. Oke, sudah follow Laruno.com. Sekarang kita follow kelasceo.id karena konten di kelasceo.id itu isinya sangat spesifik, membahas tentang bagaimana berkarir hingga menjadi CEO yang dahsyat. Follow ya. Keep going forward ya guys.